Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi pada hari ini ya, pada mata pelajaran IPS dengan saya. Tanpa suatu halangan yang berarti, dan semoga kita senantiasa dinaungi kesehatan ya, dan dilimpahkan rezeki supaya kita dapat menimba ilmu sedalam-dalamnya, supaya kita dapat memperoleh pengetahuan yang luas. Nah, dan pada sarapan semuanya, udah ya, jangan lupa sarapan, jangan pernah lupakan sarapan, karena sarapan itu penting ya, penting untuk menunjang aktivitas kita di hari ini ya, karena kalau kita lupa sarapan atau enggak sarapan, kita itu dalam menjalani aktivitas akan loyo, akan kurang bersemangat dan kurang bertenaga ya, seperti itu. Jadi jangan lupakan sarapan ya. Dan juga sekarang kan lagi zamannya virus ya, wabah virus corona, tahu kan yang viral, virus corona. Jadi kalian harus tetap menjaga pola makan ya, jangan sampai lupa sarapan terus akhirnya jatuh sakit ya, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa kalian tetap menjaga kebersihan ya, jangan lupa cuci tangan kalau habis melakukan aktivitas ya, jangan lupa, karena itu juga dapat mempengaruhi kebersihan kalian. Dan kalau kita rajin cuci tangan, rajin bersih-bersih, pasti kuman-kuman itu akan lebih bisa dinetralisir, seperti itu ya. Jadi ya intinya kalian jangan lupa jaga kebersihan ya, untuk jaga pola makan supaya kita semua itu sehat selalu ya, seperti itu. Sekarang kita presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa? Hanif kemana? Hanif nggak berangkat, bolos ya. Alfa ya. Dan siapa lagi? Delta kemana? Bolos sama Hanif. Alfa juga berarti ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekarang kita akan membahas tentang konflik dan integrasi. Konflik itu merupakan satu hal yang cukup dekat dengan kita ketika kita melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain. Kita nggak lepas dengan yang namanya konflik itu. Nah, konflik ini terbagi menjadi 3, yaitu konflik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Nah, contohnya dari konflik antar individu dengan individu, ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, betul sekali. Konflik antar individu dengan individu misalnya ada teman kalian ya berkelahi satu sama lain gitu ya kan, itu namanya konflik antar individu. Nah, ada yang tahu contoh konflik kelompok antar kelompok dengan kelompok? Ya, betul sekali. Contohnya adalah tawuran antar sekolah, tawuran antar suku juga bisa. Itu adalah contoh dari konflik antar kelompok. Nah, sekarang ada yang tahu contoh dari konflik antar individu dan kelompok? Nah, ini. Nah, contoh konflik antar individu dan kelompok misalnya adalah konflik antar majikan dan berapa buruhnya. Nah, biasanya ketika buruhnya ini menuntut kenaikan gaji ya, kenaikan gaji terhadap majikannya. Nah, ini merupakan suatu konflik yang terjadi antara kelompok dan individu, seperti itu. Nah, ada ya. Nah, kemudian ada nggak sih
akibat dari terjadinya konflik tersebut? Ada ya. Apa? 1. Meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok. Kemudian nomor 2, retaknya hubungan antar individu atau kelompok ya. Kemudian terjadinya perubahan antar individu. Perubahan di sini lebih ke kepribadian individu tersebut ya. Jadi masing-masing individu akan mempertahankan kebenaran yang diyakini, seperti itu. Kemudian rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan untuk terjadi ya. Misalnya kalian pasti pernah lihat di televisi ya, tawuran antar sekolah, tawuran antar suku yang menyebabkan rusaknya sarana prasarana, rusaknya rumah, rusaknya fasilitas umum, dan juga bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang, seperti itu. Dan kemudian terjadinya penaklukan salah satu pihak dari pihak yang menang menaklukkan pihak yang kalah, seperti itu. Jadi pihak yang menang menguasai segala aspek dari harta benda hingga manusianya akan dikuasai oleh pihak yang menang, seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan mengenai konflik? Nggak ada ya, udah mengerti semua ya. Sekarang saya akan membahas mengenai integrasi sosial ya. Ada yang tahu integrasi sosial itu apa? Ya, betul sekali. Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Tuh. Nah, integrasi sosial ini dapat berjalan cepat, dapat berjalan lambat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial, yaitu apa aja? 1. Homogenitas antar kelompok. Kemudian yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis, dan yang terakhir, efektivitas komunikasi ya. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, seperti itu. Nah, ada juga bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada yang tahu? Ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional, dan yang ketiga, integrasi koersif ya. Nah, integrasi sosial ini dapat melalui 2 hal, yaitu apa? Ya, asimilasi dan akulturasi. Nah, asimilasi sendiri adalah bertemunya satu kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dan meninggalkan sifat asli dari kebudayaan yang lama, seperti itu. Nah, sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang terjadi apabila kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan baru, sehingga kebudayaan tersebut diserap dan diolah tanpa meninggalkan kebudayaan yang lama, seperti itu. Itu akulturasi ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai integrasi sosial? Udah mengerti semua ya? Ya, nanti kalau misal kurang mengerti bisa menanyakan ke saya, seperti itu ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan mengenai konflik dan integrasi sosial, saya anggap semuanya sudah mengerti ya. Nah, sekarang saya akhiri mata pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.